Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mustika Yulianti, mahasiswi dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi pemasaran. Di sini ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian sistem informasi pemasaran, yang kedua ada fungsi sistem informasi pemasaran, yang ketiga ada jenis sistem informasi pemasaran, yang keempat ada komponen model sistem informasi pemasaran, yang kelima manfaat sistem informasi pemasaran, yang keenam tantangan dalam implementasi sistem informasi pemasaran, yang terakhir ada teknologi pendukung sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada pengertian sistem informasi pemasaran. Apa itu sistem informasi pemasaran? Sistem informasi pemasaran merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan pemasaran. Selanjutnya ada fungsi-fungsi sistem informasi pemasaran. Yang pertama, pengumpulan data pasar. Data pasar ini mencakup informasi tentang tren industri, perilaku konsumen, preferensi pelanggan, serta informasi tentang pesaing. Proses ini dapat membantu perusahaan untuk mengakses data yang dibutuhkan dari berbagai sumber internal maupun eksternal, sehingga dapat menghasilkan wawasan yang lebih baik mengenai kondisi pasar. Yang kedua ada pengolahan dan analisis data. Setelah data dikumpulkan, kemudian mengolah dan menganalisis informasi tersebut agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Proses analisis ini melibatkan identifikasi pola-pola perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan penilaian terhadap kinerja produk atau kampanye pemasaran. Yang ketiga ada penyimpanan dan pengelolaan data. Data yang disimpan dalam sistem ini dapat diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan informasi untuk melaksanakan tugas mereka, seperti tim pemasaran, manajemen, dan tim penjualan. Penyimpanan data yang terorganisir dengan baik memudahkan mereka untuk mengakses informasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang keempat ada pemantauan dan evaluasi kinerja pemasaran. Dengan memantau berbagai indikator kinerja pemasaran, seperti tingkat penjualan, efektivitas iklan, dan respon pelanggan terhadap kampanye pemasaran, perusahaan dapat mengetahui apakah strategi yang diterapkan berhasil atau tidak, perlu disesuaikan. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga agar perusahaan tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuan pemasaran. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi pemasaran. Menurut Kotler ada 3 jenis sistem informasi pemasaran. Yang pertama marketing intelligence atau intelijen pemasaran. Yang kedua internal marketing information atau laporan internal pemasaran. Yang ketiga marketing communication atau komunikasi pemasaran. Marketing intelligence. Intelijen pemasaran ini merupakan pengamat dan penyelidik tentang situasi dan kondisi pasar sasaran. Dengan perkataan lain, intelijen pemasaran berusaha mencari dan meraih data dan informasi yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh manajer pemasaran. Internal marketing information atau laporan internal pemasaran. Nah, sistem ini melaporkan pesanan, penjualan, tingkat persediaan, utang piutang, dan lain-lain. Dengan menganalisis informasi-informasi ini, manajer dapat melihat ada atau tidaknya peluang atau masalah penting. Yang ketiga, marketing communication atau komunikasi pemasaran. Sistem yang diperoleh dari perusahaan ke lingkungan perusahaan. Misal, contoh sederhananya seperti membangun awareness produk dengan menggunakan iklan, sponsor, dan beberapa kegiatan promosi lainnya. Selanjutnya ada komponen-komponen sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada komponen input sistem informasi pemasaran. Terdapat 3 subsistem dalam komponen input sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada subsistem informasi akuntansi,
Yang kedua ada subsistem penelitian pemasaran, dan yang ketiga ada subsistem intelijen pemasaran. Yang kedua, komponen output pemasaran. Terdapat 5 subsistem output pemasaran. Yang pertama ada subsistem produk, yang kedua ada subsistem harga, yang ketiga ada subsistem tempat, keempat ada subsistem promosi, yang kelima ada subsistem bauran integrasi. Yang ketiga ada komponen model pemasaran. Model di sistem pemasaran ini banyak digunakan untuk menghasilkan laporan keperluan anggaran operasi, strategi penentuan harga produk, evaluasi produk baru, relokasi fasilitas, dan evaluasi penghapusan produk lama. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi pemasaran. Yang pertama, mengetahui kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengetahui pesaing-pesaing yang mengancam perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan pemasaran. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, personalisasi dan segmentasi pasar yang lebih baik. Yang keenam, meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar. Kemudian ada tantangan dalam implementasi sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada keamanan data. Data pelanggan dan perusahaan yang disimpan dalam sistem harus dilindungi dari ancaman seperti peretasan dan kebocoran data. Yang kedua ada biaya implementasi. Pengadaan teknologi canggih dan pelatihan karyawan membutuhkan investasi yang besar. Yang ketiga ada resistensi karyawan. Perubahan sistem kerja akibat teknologi baru dapat memicu resistensi dari karyawan yang merasa tidak nyaman dengan perubahan tersebut. Yang keempat ada keselarasan dengan strategi bisnis. Sistem informasi pemasaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi bisnis perusahaan agar hasilnya efektif. Bahasan yang terakhir ada teknologi pendukung sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada big data dan analisis data. Big data ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat diproses dengan alat tradisional. Yang kedua ada Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini teknologi yang digunakan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan yang ada dan calon pelanggan. Yang ketiga ada Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi dan departemen dalam suatu organisasi, termasuk pemasaran, penjualan, keuangan, dan produksi. Keempat, ada cloud computing, yaitu teknologi yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengakses data serta aplikasi melalui internet tanpa perlu mengandalkan perangkat keras dan server internal. Yang kelima ada Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning. AI dan Machine Learning ini adalah teknologi yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan otomatis berdasarkan pola yang ditemukan dalam data tersebut. Yang terakhir ada Social Media Analysis. Social Media Analytic adalah teknologi yang digunakan untuk menganalisis interaksi dan konten yang dibagikan di platform media sosial untuk memahami tren, sentimen, dan preferensi konsumen. Kesimpulannya adalah teknologi pendukung dalam sistem informasi pemasaran memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan perusahaan dalam merancang dan melaksanakan strategi pemasaran yang efektif. Namun demikian, penerapan teknologi ini memerlukan perhatian yang cermat untuk memastikan bahwa semua sistem berfungsi secara optimal dan terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan yang perlu memastikan bahwa teknologi yang digunakan benar-benar dapat mendukung tujuan pemasaran mereka, serta memadai dalam hal kualitas data dan kemampuan analisis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.